Selebtubers, pengusaha wanita bernama Fitri Sahuteru belakangan ini terus menjadi sorotan publik. Hal ini lantaran perseteruannya dengan Nikita Mirzani, mantan sahabat dekatnya. Terhitung sejak tahun 2024 hingga kini, Fitri dan kawan-kawan terus melancarkan serangan terhadap Nikita di media sosial. Ia bahkan tak segan membongkar aib sang artis dan menuding Niki sebagai dalang pemerasan dan pengancaman para pebisnis skincare. Tak hanya itu, Fitri juga mengklaim bahwa Niki bukan seorang ibu yang baik yang tak segan melukai anak-anaknya. Namun, di tengah perseteruan yang memanas, video curhatan anak tiri Fitri Sahuteru yang bernama Chelsea Maya kembali viral di media sosial dan TikTok. Dalam video tersebut, Chelsea menuding Fitri sebagai pelakor yang telah merusak rumah tangga kedua orang tuanya. Posting apa? Gue gak ada apa-apanya pas umur itu. Sama Naira aku baik-baik aja. Kita masih ngobrol, kita masih texting. No problems with Naira. Ini really the problem is between the adults, tapi aku ikut tertarik sama this whole issue and problems. Aku gak ada nyebarin chat. Aku do what's right on a legal standing. Kalian tahu juga, Mami say hi. Hi guys. Kaden. Kalian tahu juga ya, aku juga nggak pernah posting sama sekali tentang situasi ini. At least not recently. I posted things before, tapi kayak I bener-bener kayak very rarely. Tapi aku udah chop it bro. Chop it dong, kebanyakan bohong bro. Mobil mana mobil di Jakarta? Ya udah nggak mau, biarin. Males juga. Semuanya diberantemin. Uang semua masalahnya. Sama anak aja nggak mau lihat, ya udah aku juga nggak mau berantemin mobil. Medina nggak ada yang bikin masalahnya guys. Ini masalah keluarga kita. Ini masalah cerainya papa sama mamaku. Ini udah bertahun-tahunan, 9 tahun, 10 tahun, udah problem. Nggak selesai-selesai. Medina itu saling bantu, soalnya ngerti kalau papa saya sama istri barunya agak singting dikit. Kita jadi banyak Gimana ya, at the end of the day, dia masih papaku, aku ngerti. Aku pengen punya relationship bagus sama dia, makanya all these years beberapa kali aku coba fix it with him. Tapi susah juga, it's so hard to fix a relationship sama orang yang aku udah gak deket sama sekali sejak kecil. Gue juga gak ambil suami orang, bener, gak ambil pacar orang. Cari uang, duit sendiri. Gak pernah gue minta dari mereka juga. At least not now, pas tinggal sama mereka ya. Ya kalau minta juga kenapa tuh bapak lo? Iya, kenapa emang bapakku? So that's supposed to take care. Nino udah berbuka. Oh, I found it then, the one that's missing. Dan mereka juga bilang gue nggak pernah lulus sekolah, gue udah lulus sekolah ya guys. Can I say something? I just want to say something. Go, you wanna say something? Yeah. Kaden wants to say something. I'm pissed about this. Okay, semua kan bilang kita cuma pakai like our Mau dad duitnya untuk doang. uang. Kewajiban sebagai ayah tuh kan untuk menjaga anak. Nafkain anak. Ya. And I've done my part always Dan ya. nggak cuma itu, uang papa saya semua itu uang ibu saya. Dapatnya dari mana? Dapat uangnya dari mana? Asalnya dari mana? Sama Zozo saya nggak cerita. Ya iyalah. Ya, I love Zozo. Yang ngasih Zozo. Sama Zozo Zozo, nggak salah. sama Zozo, sama Naira, I have They're no still problems with good. them. They're still like masih deket nggak apa-apa. Keluar negeri aja diajak, masa nggak nafkain kamu sama adik kamu? Please deh. Sekali doang. Cuman buat pamer. Seluruh hidupku cuma sekali doang. Dan sebelum itu nggak pernah bayar sekolah, nggak pernah teks aku, nggak pernah kirim uang untuk makan, nggak pernah. Yang ada bisnis kita. Ya, yang bisa beliin barang branded untuk show off di sosmed, beliin what's life Asuransi insurance, punya. asuransi nggak mau dibeliin. Dia nggak mau beliin aku asuransi. PCR aja diributin. Dan PCR itu karena aku mau balik ke Jakarta ya guys. Aku yang disuruh ke sana. And katanya, you as a child, you should respect your dad. Damn Chelsea, you called your mom by her name. That is so shady of you. I was 14, 15. I was very mad, and I'm very, very sorry. I've spoken to my mom. I've apologized to her about it as well, yeah? Ya Allah. And respect my dad. Respect goes both ways. You don't respect me, I don't respect you. Kalau aku digebuk-gebukin mulu, dimarah-marahin mulu setiap hari, dia nggak pernah nyari aku juga, nggak pernah ngapain aku. Ngapain gue respect sama dia? Yang baik. Sebagai ayah, dia juga haven't done his job. The other thing, the one that made me realize aku nggak punya relationship sama papaku sama sekali ya guys.
Chelsea juga mengklaim punya bukti perselingkuhan Fitri dengan sang ayah Chen Kurniawan. FYI nih guys, dilansir dari berbagai sumber, Chen Kurniawan dan istri pertamanya diketahui bercerai pada tahun 2013 silam. Sedangkan hubungan Chen dengan Fitri sudah terjalin sejak tahun 2012 silam. Bahkan dari isu yang beredar, Fitri dirumorkan hamil duluan sebelum menikah dengan suaminya tersebut. Di samping isu perselingkuhan tersebut, Chelsea juga mengklaim bahwa harta yang kini dinikmati oleh sang ayah dengan istri barunya merupakan harta milik ibundanya. Tak hanya itu pula guys, sebagai anak, Chelsea juga merasa ditelantarkan oleh ayahnya tersebut. Wanita muda yang kini tinggal di LA ini mengaku tak pernah ditanyai kabar ataupun dikirimi uang oleh sang ayah. Ia pun menyebut ayah dan ibu sambungnya, Fitri, sebagai orang yang tidak waras dan bermasalah. Pas aku pertama pindah ke Jakarta dan aku sign up untuk sekolah, semua anak yang di kelas itu datang sama orang tuanya mereka, dan aku datang sama my best friend. Pas itu dikasih form like kertas gitu untuk diisi, dan pertanyaannya itu kayak, oh anakmu suka hobi apa, anakmu kalau studying seperti apa, bisa konsentrasi nggak atau apa gimana. Itu semua anak-anak di sana orang tuanya yang tulisin. My best friend wrote mine. Soalnya aku juga tahu kalau aku kasih kertas itu ke papaku, dia nggak mungkin bisa isi. He doesn't know anything about me. Bertahun-tahun dia juga nggak di sana. Dan semua orang juga bilang kalau my mom nggak kasih papa lihat aku bilang gimana. Mamaku nggak pernah ngelarang papaku untuk lihat aku. Dari dulu nggak pernah dilarang. Papaku yang maksa-maksa maunya ambil aja anak-anaknya. Ya kan anak-anak harus sekolah, nggak mungkin, nggak bisa dong setiap just anytime dia boleh ambil kita. Dia nggak pernah cari kita sama sekali, never text, nothing. Kalau dia bilang dia sekaya dan sepowerful yang dia show on the internet, mestinya gampang dong dia mau lihat anak-anaknya. Dia punya nomor telepon mama, dia punya nomor telepon aku sama adik. Kenapa dia nggak text kita aja? Kalau kita bisa WA dan email dia duluan dan dia bisa secepatnya, like so quick to answer, untuk jawab langsung. Dan kenapa dari dulu dia nggak pernah check on me? Dia kenapa nggak text aku duluan? No kid wants to be dealing with this. Nobody wants to be in between their parents' divorce. This is my clarification untuk situasiku sama papaku, sama istri dia, and everything that NM said about me. Yang lain, Medina, Kiki, apa itu bukan problemku. I'm not included in that. I'm supporting them, but it's not my problem. So please, can we stay on track here? And it's like our whole life, I think he's only made it a misery. Yeah, right? Like making us move on boxes, like breaking all the windows. Yeah. Like that store, and where was he? Papaku berantemin rumah dan harta lebih daripada dia mau berantemin anak. What is hak Custody? Hak anak. Kita bertahun-tahun tinggalnya pindah-pindah mulu, dari rumah nenek ke rumah kakek, ke hotel kakek, tinggal di villa, di mana-mana. Dan kita pakai kotak-kotak bertahun-tahunan gara-gara papa nggak mau kasih rumah ini ke kita dan mereka mau berantem rumah ini mulu. Padahal beli rumah ini sama villa-villanya itu semua dari uang keturunan dari kakekku, dari papa ibu saya. Kalian tahu ya, aku dari kecil tuh paling deket sama papaku. Aku deket banget sama papaku. Ya namanya juga anak pertama ya, anak perempuan pertama. Dan kalian sama bisa gambar. Iya, aku tuh similar banget sama my dad. Suka mobil, suka nyanyi, suka gambar. Jadi dari kecil aku emang deket sama papaku. Bayangin gak perasaanku pas tiba-tiba cerai terus he just walk out, gak pernah cari aku lagi untuk hampir seluruh hidupku. My God, I didn't spread the freaking messages. People are so close-minded. Makanya gue selalu bilang dari dulu, kalian gak bisa percaya cuma satu sisi. Padahal gue gak pernah bilang apa-apa juga ya. Media is like such a, like, have you never been taught to cite your sources? Instagram is like honestly the worst place you could get your information from. Anyone can post anything on Instagram. You know what's so funny? Ini mereka kayak taking sides, ikut. It's like, it's not even these people's problem. Jadi kayak sinetron di TV, entertainment lagi PPKM. Gue aja nggak mau ikut-ikutan drama ini, yang lain pada mau ikut semua. And it's our drama.
I'm not okay with her because she's the one that twisted everything. She's the brains. She's the snake. Just a freak, just like you. Maka katanya, mendingan bilang sama lo kalau 30 juta nggak usah jaminan harga diri, percuma juga nggak laku dijual. Goblok, itu semua di itu- dikira kayak apa, that's not even my WhatsApp. Please be smart. Kacau gue lagi. Ada. Bohongin aja gampang. Kalian really believe anything you hear on the internet. Yeah. Makanya gue juga nggak problem kalau kalian nggak percaya sama aku. Soalnya it's the internet, you know. Kalau kalian nggak percaya sama aku, gue juga oke aja. Sorry, Pokoknya bukan for me ya, as long as me dan orang-orang deket ke aku, Tuhan, orang tua, sama adikku semua percaya sama aku, ya udah percaya. Iya, yang bener aja. Yang bener Kalau aja. kalian, Ya kalau kalian nggak percaya, gue juga nggak apa-apa. It doesn't change my life in any way, shape or form. Tapi Tuhan yang tahu the truth. Cece dibilang aborsi lagi. Oh my god. Gue nggak pernah hamil. Is that? Dari kemarin dibilangnya hamil, gue nggak pernah hamil. Itu bahaya loh dia buat cerita Kayak gitu. It's not right. Harus ada buktinya dia ngomong gitu. Guys, honestly, there's no team, ya. No team. Nggak ada team, guys. Aku sama sekali nggak ada tim orang. Semua orang ada kepentingannya. I am just on my own team, like. Suka-suka kalian lah. Iya, nggak usah kalian nggak usah take team. Selingkuh. Ya, Heeh. papaku selalu bilang kalau dia posting chatnya itu warna BlackBerry-nya warna hitam. Mamaku itu punya BlackBerry putih ya, sorry. Yang punya BlackBerry hitam itu papaku, jadi dia bikin chatnya sendiri. Dan pas papaku yang lagi selingkuh sama Bu Pelakor, gue inget ya, I was a kid tapi gue masih inget papaku nggak pernah di rumah. Aku di rumah sama tanteku, kalau nggak sama my mom all the time. Punya tanteku di kamar, dan aku buka itu ada Facebook, dan pas itu papa sama mama belum cerai, belum split up, dan aku lihat fotonya papaku sama Bu Pelakor. Jadi I know my shit. I'm not a stupid kid. Thank you. Seperti diketahui pula, Fitri Sahuteru dikenal sebagai pengusaha wanita yang sukses dan kaya raya. Mantan sahabat Nikita Mirzani itu mengklaim punya sejumlah bisnis, mulai dari properti, skincare, hingga salon, dan lainnya. Akan tetapi, banyak yang mempertanyakan sumber kekayaan Fitri, mengingat Fitri ternyata bukan berasal dari keluarga kaya. Ia bahkan dituding menelantarkan ibu kandungnya yang hidup miskin dan tak punya tempat tinggal.